102,8 Saranggawa FM, pencinta Saranggawa, balik lagi nih kita di siaran pagi dan masuk lagi ke segmen live Instagram Zona Atensi. Saat pagi untuk yang baru aja gabung, kita coba kembali mengundang Kepala Balai Besar POM Serang ya, Bapak Mojaza Sirait SSI APT. Temanya Balai POM menemukan ada beberapa jenis pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Oke, kita coba invite ya, mudah-mudahan jaringannya bersahabat. Nah, untuk teman-teman pencinta Saranggawa FM boleh ikut bergabung untuk tanya-tanya ya. Apa sih zat makanan berbahaya itu? Terus kalau terkonsumsi dengan tidak sengaja gitu ya, karena nggak tahu itu dampaknya gimana. Nah, kemudian untuk produsen-produsen itu yang mencampurkan bahan makanan berbahaya seperti apa. Kemudian sidaknya juga seperti apa. Tadi kalau tidak salah sudah melakukan kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah ya. Pak, ini sudah nonton, kita invite akun Instagram Sirait Moses, nah, Kepala Balai POM. Kita sapa dulu, kita satunya masuk. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Pak Kepala. Selamat pagi Mbak Isa. Mohon maaf agak ini. Pagi, saya dengan Fitri Pak. Iya baik. Salam kenal ya Pak ya. Iya. Salam kenal juga untuk semuanya. Oke. Lagi di dinas luar ya Pak? Ya betul Mbak Isa. Lagi kebenaran ada tugas di luar kota. Gak apa-apa, sebentar kita ganggu boleh ya Pak ya, untuk sosialisasi kemudian juga memberikan edukasi kepada pendengar Saranggawa FM. Baik, ini temanya kita coba angkat di mana Balai POM Serang menemukan ada 61 jenis bahan makanan berbahaya atau zat yang mengandung kimia. Sejauh ini kalau tidak salah sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Salah satunya adalah Kabupaten Lebak, begitu ya Pak? Mbak Isa dan seluruh pendengar Saranggawe, jadi pengawasan Balai Besar POM di Serang itu dengan seluruh pemerintah kabupaten kota, jadi Lebak, Cilegon, Pandeglang, Tangerang, semuanya Mbak. Jadi iya semuanya. Jadi sudah bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah ya. Ini dalam hal selain untuk menjaga yang tadi agar tidak terkontaminasi. Apalagi ini mungkin menjelang Ramadan begitu Pak. Ya, secara khusus untuk pengawasan di bulan Ramadan ini, kita ada program namanya intensifikasi pengawasan makanan. Jadi, mengintensifkan, memperbanyak intensitas pengawasan yang tentunya selama ini sudah dilakukan. Jadi, pengawasan selama ini kan sudah dijalankan setiap minggu, setiap bulan. Tetapi khusus untuk hari raya, karena permintaan kebutuhan akan makanan minuman itu meningkat secara drastis, maka untuk menjamin warga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik tanpa nanti sakit, ya kita mengintensifkan pengawasan. Begitu Mbak. Baik, ini memang sudah rutin ya Pak. Untuk intensifikasi makanan ini sudah rutin dilakukan. Kemudian Pak, mungkin sebelum kita lebih lanjut lagi, tugas dan kewenangan wilayah ya untuk Balai POM ini sendiri kan pengawasan obat dan makanan. Berarti sebanten begitu ya Pak Kepala. Jadi pengawasan kita itu pengawasan yang komprehensif Mbak. Jadi kalau tadi saya pertegas lagi, mengintensifkan di hari raya itu adalah karena selain hari raya kita sudah melakukan pengawasan rutin. Jadi mulai dari sampling, pengujian produk, pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian, sarana distribusi obat dan makanan. Jadi mulai dari pabrik, kemudian rumah sakit, puskesmas, sampai dengan toko-toko kios itu diawasi Mbak. Semuanya tanpa terkecuali. Pokoknya di mana ada obat dan makanan, obat dan makanan ini meliputi
obat-obatan, kosmetik, jamu, vaksin, narkotika, psikotropika yang terdaftar sebagai obat itu semua diawasi oleh Badan POM. Hadir ya Gitu, Mbak, Mbak. hadir di sana Iya, di iya, Mbak. keseluruhan ya kewenangannya. Baik, dan Iya, ini Mbak. fokus untuk makanan sendiri, otomatis untuk pengawasannya sendiri bukan hanya di pasar, tapi juga mungkin di beberapa sekolah begitu ya Pak Ketua. Nah, ini khusus untuk pengawasan di sekolah, kita ada namanya program PJAS. PJAS itu adalah pengawalan pangan jajan anak sekolah. Jadi kita punya program khusus untuk melakukan bimbingan teknis, sosialisasi, kemudian melatih komunitas sekolah untuk memeriksa makanan minuman yang ada di sekolah itu, yang beredar di sekolah itu. Dan juga kita membimbing komunitas sekolah, mulai dari kepala sekolahnya, guru-gurunya. Ya, berharap juga di sekolah itu ada kantin sekolah gitu. Jadi bagaimana menyiapkan kantin sekolah yang baik. Nah, yang higienis, yang dimana seluruh jajanan-jajanan di situ terjamin keamanannya, terjamin itu memang layak dikonsumsi dan tidak menyebabkan anak-anak itu sakit ketika mengkonsumsinya. Karena kalau anak-anak itu sakit ketika di sekolah, ya tidak bisa belajar dengan baik. Jadi salah satu program nasional Badan POM adalah program pengawalan jajan anak-anak sekolah selain program-program yang lainnya. Ya, program gerakan keamanan pangan desa, gerakan pasar aman dari bahan berbahaya berbasis komunitas, itu juga ada, dan sampai dengan operasi-operasi penindakan. Sangat banyak kegiatan kita, Mbak Aisyah. Oke, jadi ini banyak kegiatan-kegiatan untuk melakukan pengawasan ya, khususnya tadi selain di pasar tapi juga di beberapa sekolah. Kemudian Pak, mungkin juga sebagai edukasi untuk masyarakat, bagaimana kita bisa mengenali makanan atau pangan yang mengandung zat makanan berbahaya? Apakah bisa dilihat kasat mata atau mungkin dirasakan pada saat kita konsumsi? Cara kita mengenali produk-produk yang mengandung bahan berbahaya bisa kita lihat dari warnanya. Sederhananya, misalnya makanan yang berwarna merah terang, ya seperti hasil itu, jangan-jangan itu mengandung pewarna tekstil vitamin B. Ya, jadi warnanya merah terang, gitu ya. Kemudian kalau misalnya biasanya makanan itu katakanlah tahu kan cepat basi, cepat rusak. Ternyata dia makan udah lama itu tidak busuk-busuk gitu, atau konsistensinya keras, ya kan kita bisa curigai itu mengandung formalin gitu ya. Dan tentu dari aromanya gitu ya. Aromanya, wah ini biasanya kan aroma makanan ini khasnya adalah katakanlah aroma kalau aroma pandan misalnya ya, atau aroma pisang misalnya, atau aroma tertentu, tapi aroma ini kok udah aroma seperti berbau busuk, berarti kan itu sudah tercemar dengan cemaran mikrobiologi. Jadi dari bentuk, bau, warna, dan rasa bisa kita lihat apakah produk itu masih layak atau aman untuk dikonsumsi. Begitu. Oke. Jadi bisa terlihat kasat mata atau mungkin juga bisa diraba ya. Kemudian di lapangan sendiri Pak, kebanyakan produk makanan apa yang biasa ditemukan terdapat zat makanan berbahaya tadi, mayoritas? Nah, yang kita temukan kemarin yang terakhir itu oleh pedagang-pedagang yang ini ya, pedagang asongan. Kayak kemarin sebenarnya kon es krim, kemudian manisan dan kerupuk. Ya, untuk 3 produk ini kita menemukan mereka menambahkan rodamin B, pewarna tekstil. Pewarna. Iya, itu pewarna tekstil. Kebayang ya Pak ya. Ini harusnya buat pasien sampai kita konsumsi, bahaya sekali ya. Iya, betul sekali Mbak, betul sekali. Ya, jadi ini harusnya untuk pewarna tekstil
digunakan untuk makanan ya tentu akan berdampak jangka panjang bagi kita. Gitu. Ya, ya. Oke. Ya. Kemudian tadi yang sering ditemukan, kalau untuk yang di pasar juga misalnya formalin masih lebih dominan mana Pak zat yang sering ditemukan? Kita menemukan itu yang masih banyak lah rodamin B, pewarna tekstil. Untuk formalin, boraks dan itu sudah semakin berkurang, tetapi kalau rodamin B masih cukup banyak. Ini yang sedang kita telusuri sumbernya bersama-sama dengan instansi lain yang ada di daerah dan termasuk di provinsi lain. Oke, artinya dengan pewarna tekstil tadi kemudian ditemukan di bahan pangan, itu warnanya beda ya Pak dengan pewarna khusus untuk makanan. Warnanya mungkin agak lebih terang atau seperti apa Pak? Betul loh, lebih terang dia, lebih terang. Memang kelihatan lebih menarik karena terang sekali. Karena kan seperti warna merah di baju kita itu kan terang. Tapi kalau di makanan dia selain terang biasanya warnanya itu tidak merata. Ya, jadi tidak merata, ada katakanlah yang berbintik-bintik, ada yang bagian yang cukup tebal terangnya, yang lainnya kurang gitu. Itu merupakan salah satu ciri yang bisa kita perhatikan. Iya. Ya, berarti pada saat kita berbelanja kita harus lebih selektif. Tapi kalau untuk anak-anak nih Pak, karena kan kalau anak-anak jajan kita tidak didampingi orang tua. Nah ini apakah juga ada pemahaman dari pihak sekolah? Nah, melalui program pengawalan jajanan sekolah itulah memang kita mengajari komunitas sekolah, termasuk anak-anak, memilih makanan yang sehat, jadi makanan yang aman. Jadi mulai dari warnanya ini kok merah banget ya, itu jangan-jangan mengandung rodamin B. Kemudian kalau terlalu kuning ya jangan-jangan mengandung metanililo. Tapi apakah tidak boleh makanan mengandung warna merah sama warna kuning? Boleh aja gitu, tetapi biasanya warna itu lebih soft ya, lebih lembut gitu ya. Nah gitu. Dan kalau ada keraguan tentu boleh tanya sama pedagangnya kan, gitu. Mas, Mbak, ini bikinnya dari mana ya? Kan gitu. Itu kan hak dari konsumen. Di sisi lain boleh juga lihat dari katakanlah kemarin kan ada anak sekolah di Cilegon itu mengalami kejadian luar biasa keracunan pangan. Kan bisa itu karena mengkonsumsi pai yang sudah ada kadaluarsa, udah basi gitu. Nah seharusnya kan itu bisa diperhatikan lebih baik dari aromanya gitu. Dari kalau diperhatikan aromanya pasti udah berubah tuh. Kalau sudah berubah kemungkinan besarnya sudah kadaluarsa. Iya. Oke. Itu pemahaman untuk anak-anak. Kemudian terkait dengan efek begitu ya. Tadi kan ini sudah berbahaya. Berarti ada atau dampak ya. Dampak jangka pendek dan jangka panjang. Nah biasanya kita kan memberikan sinyal ya jika memang ada yang tidak beres, misalkan sakit perut dan lain-lain. Ini mungkin ada ciri khususnya Pak kalau dikonsumsi terlalu berlebihan dan terus-terusan begitu. Iya, tentu pasti ada. Menambahkan bahan tambahan pangan yang sesuai aturan pun kalau misalnya berlebihan, itu rasanya pasti beda. Misalnya kalau pemanisnya terlalu berlebihan, di akhir makan kita pasti akan terasa pahit ya, gitu. Itu mungkin bisa terasa pahit. Tambah juga pengawetnya juga berlebihan, misalnya akan terasa pahit. Nah, tentu dampaknya akan sangat-sangat terasa gitu. Apalagi misalnya kalau ada cemaran kimia gitu ya, cemaran kimia itu biasanya dampaknya akan terasa ya mual, pusing. Begitu juga dengan cemaran mikrobiologi. Ya itu yang menyebabkan kenapa orang bisa sampai mual, pusing, muntah, yaitu karena cemaran kimia dan cemaran biologi di dalam makanan tersebut. Nah itu dalam jangka pendek, tetapi yang paling kita khawatirkan juga adalah kan jangka panjangnya gitu. Mana bahan kimia itu tertumpuk dalam tubuh kita setelah usia lanjut gitu ya, akan banyak jenis penyakit yang kita tidak duga sebelumnya. Kok ini banyak banget penyakitnya? Ternyata karena akumulasi dari bahan-bahan berbahaya pada tubuh kita. Iya. Itu ya, jangka pendek maupun jangka pendek.
Iya, Mbak Isa, saya mohon maaf, saya Ya, ada kegiatan yang nggak bisa baik, ditunda. baik. Mungkin Iya, terakhir Pak, nanti kita, simpel saja iya, sedikit closing iya, statement yang ingin disampaikan Pak sebagai penutup. iya, untuk seluruh pendengar, makanan adalah kebutuhan pokok kita yang sangat-sangat penting. Oleh karena itu, hati-hatilah memilih makanan. Jangan hanya lihat enaknya, tapi lihat dari keamanannya. Jauhkan dari cemaran fisik, cemaran kimia, dan cemaran mikrobiologi. Misalnya untuk mencegah cemaran mikrobiologi, pastikan kita mengolahnya dengan bersih, dan juga para pedagang tentu juga harus memastikan dirinya, peralatannya, dan seluruh bahan yang digunakan tetap bersih. Dan kemudian jangan menggunakan bahan kimia yang dilarang pada pangan. Selain itu beresiko pada kesehatan kita, juga itu melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi seluruhnya harus bertanggung jawab, baik pelaku usaha ataupun sebagai konsumen, jadilah konsumen yang cerdas. Ya. Nanti kita sambung Baik, di acara berikutnya Mbak Isa ya. siap, siap. Dan nanti Terima kami akan kasih hadir banyak. di radio langsung di sana. Boleh, Iya, boleh. Kita tunggu iya. kedatangannya Pak, teman-teman Balai Pom Serang. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Selamat beraktivitas. Terima kasih untuk Bapak Monika Sirait, Kepala Balai Besar Pom Serang. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Iya, terima kasih banyak sudah ikut bergabung. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Kepala Balai Pom Serang karena tadi sedang ada kegiatan ya. Nanti insya Allah bisa mampir ke Seranggawe, kita ngobrol lebih panjang lagi ya. Teman-teman nanti bisa nonton lagi di GTV Seranggawe FM, masih setengah 9:05, panjang sekali perjalanan kita. Jadi jangan kemana-mana. Saya ingin sapa sedikit deh, ada Alvin, ada Januardi, ada Risha, ada Gandri, ada Evin, ada Rizal Bantan, ada Vida, ada Dianing, ada lain-lain juga ya. Kita lanjut lagi sampai jam 10.